Dobrakan yang dilakukan Samsung ini di tengah jualan yang kurang laku. Tidak hanya Samsung, tapi juga Apple. Duel abadi Samsung dan Apple berlanjut saat Samsung merilis ponsel lipat pertamanya. Nah, kita akan lihat di tengah penjualan ponsel pintar secara global yang sebenarnya lagi anjlok, ada datanya saudara. Di tahun 2017 dibanding 2018, kita lihat datanya, ternyata ada penurunan penjualan ponsel pintar secara global. Pada 2017 di 1,46 miliar unit penjualan ponsel, turun di tahun 2018 menjadi 1,4 miliar unit ponsel pintar yang terjual di seluruh dunia. Penurunan ini sekitar 4,1%. Salah satunya adalah dampak dari pasar di Tiongkok yang merupakan pasar ponsel terbesar di dunia yang juga anjlok sekitar atau di mulai dari kuartal 2 2017. Padahal Tiongkok ini adalah pangsa pasar terbesar dunia, mencapai 30% untuk penjualan ponsel di seluruh dunia. Jadi tidak hanya Samsung dan juga Apple yang turun, tapi ini disalip dari ponsel-ponsel Tiongkok atau ponsel-ponsel buatan Tiongkok seperti Huawei dan juga Xiaomi. Nah, untuk melihat penjualan secara spesifik, kita lihat dulu untuk Samsung. Sebenarnya penjualan dari Samsung ini kurang moncer ya beberapa tahun terakhir. Anda lihat secara umum pendapatan Samsung di seluruh unit penjualannya untuk Samsung ini turun 10% menjadi 746 triliun rupiah. Nah, secara detailnya untuk handphonenya Samsung ini turun 11%. Handphone Samsung saja divisi ponsel Samsung turun 11% menjadi 279 triliun rupiah. Salah satunya juga adalah karena persaingan yang begitu ketat antar ponsel, lalu juga tadi pangsa pasar di Tiongkok yang juga ikut turun. Yang dilihat pangsa pasarnya yang masih cukup positif penjualannya selain Tiongkok yang turun adalah di negara-negara seperti Vietnam, lalu juga di Korea Selatan, di rumahnya sendiri, lalu di India, dan salah satunya adalah di Indonesia. Tapi penjualan yang positif di 4 negara tersebut tidak terlalu membuat penjualan atau pendapatan dan kinerja Samsung ini menjadi lebih positif karena pada intinya ada di Tiongkok yang merupakan pangsa pasar terbesar. Samsung tidak sendiri, Apple saingannya nih yang dari Amerika Serikat juga merasakan hal yang sama. Kinerja Apple pendapatannya turun, lebih kecil memang dibandingkan dengan Samsung, 5%. Kalau tadi secara umum Samsung adalah sekitar 11%. Tapi iPhone-nya saudara turunnya cukup drastis, 15% menjadi 730 triliun rupiah. Lagi-lagi adalah karena penjualan di Tiongkok yang anjlok. Nah, membuat akhirnya penjualan iPhone ini turun 15%. Apple sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa kinerja mereka tidak akan terlalu baik. Mereka sudah woro-woro di akhir tahun 2018 kemarin bahwa penjualan mereka tidak akan terlalu bagus. Penjualan dan kinerja Samsung yang tidak terlalu bagus, apakah membuat dua raksasa teknologi ini menjadi pangsa pasarnya turun? Kita lihat saudara, ini adalah data terakhir dari IDC, pangsa pasar ponsel pintar dunia. Datanya kita lihat nomor 1 masih Samsung, 20,8% pangsa pasar ponsel pintar Samsung masih berdiri tegak di nomor 1. Disusul oleh Apple dengan pengiriman 208,8 juta unit, menguasai hampir 15%, tapi hati-hati di bawahnya ada Huawei yang angka terakhirnya adalah 14,7% dengan penjualan pengiriman 206 juta unit. Nah, Huawei dan Apple ini nih saling berkejaran karena tipis sekali angkanya. Data sebelumnya di kuartal ketiga 2018, Huawei ini sempat menduduki posisi nomor 2. Jadi Samsung nomor 1, Huawei nomor 2, baru Apple di nomor 3. Sementara Xiaomi masih berada di posisi nomor 4 karena cukup jauh jaraknya di antara Xiaomi di nomor 4 dengan posisinya di nomor 3. Tapi nah dua ini nih terus berkejaran untuk menjadi pangsa pasar ponsel pintar dunia di tengah penjualannya yang lagi tidak bagus sebenarnya. Nah, jadi kalau dilihat secara pangsa pasarnya, 4 ini masih menguasai lebih dari 50% ponsel pintar dunia. Jadi akan ada gimmick-gimmick lain yang akan dilakukan oleh para raksasa teknologi ponsel pintar ini. Nanti kita tidak akan melihat ponsel atau teknologi di film-film aja, tapi nanti akan dijual seperti salah satunya adalah ponsel lipat Samsung tadi.